dalam hal ini adalah menahan hak bulanan orang yang bekerja kepada dia. Sehingga ketika kita membaca hadis, kan kita pernah mendengar Nabi cerita tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua kan. Dan ketika mereka terkurung di dalam gua, 3-tiganya tuh karena udah nggak tahu lagi mau gimana, akhirnya cuma bisa berdoa. Orang yang pertama, orang yang kedua berdoanya gini, ya Allah, aku punya pegawai, dia bekerja kepadaku, aku selalu wafa. Wafa itu menunaikan hak dia secara sempurna sebelum kering keringatnya dan seterusnya. Sampai suatu hari dia pulang karena ada masalah, belum ngambil haknya. Aku simpan, dia nggak balik-balik, takut nanti malah nggak. Bayarlah upahmu sebab upahnya sebelum keringatnya kering, kan gitu ayatnya mengatakan. Dan itu merupakan hadis Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, bayarlah upah para pekerja sebelum keringatnya kering. Yang mengisyaratkan kepada para pengusaha, para perekrut kerja untuk segera memberikan gajinya, memberikan upahnya kepada para karyawan, kepada para pekerja setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya atau sesuai dengan kesepakatan waktunya. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda kewajiban kita untuk memberi upah kepada mereka, karena itu memang hak mereka. Karena kalau kita menunda, bisa jadi kita memberikan kezaliman kepada mereka, di mana bisa jadi uang itu mereka butuhkan untuk membiayai keluarganya, membiayai anak istrinya dan sebagainya. Dan kalau kita menunda, maka kita termasuk orang yang zalim. Dan Nabi SAW bersabda, menunda penunaian kewajiban padahal kita mampu, itu merupakan sebuah kezaliman. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita mampu, kita harus segera memberikan gaji kepada karyawan kita, kepada para pekerja kita. Gaji yang ditunda-tunda termasuk kezoliman. Zolim kepada orang lain. Andaikan pekerja ini mengangkat tangan kepada Allah, tidak ada lagi batas antara dirinya dengan Allah. Rasulullah bersabda, wattaqu da'watal madlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu dari doanya orang yang dizolimi, karena sesungguhnya doa orang yang dizolimi tidak ada batas antara dirinya dengan Allah. Maka wahai para majikan, para bos, para pengusaha, berikan upah gaji pegawai kita sebelum dia mengangkat tangan berdoa kejelekan untuk tuannya. Jangan. Kita berlindung dari hal itu. Tunaikan amanah. Ya. Apakah boleh menunda gaji pegawai? Kalau antum tidak punya udzur syar'i, bukan karena tidak ada duit, memang betul-betul sengaja nunda, hanya nggak apa-apa deh, gampang pegawai, saya sudah janji tanggal 1, tanggal 7 aja deh, itu nggak boleh, haram hukumnya. Selama antum tunda, antum zalim, dosa besar. Selama 7 hari dosa besar, zalim. Karena kata Nabi SAW, bayarlah ya, gaji-gaji pegawai kalian sebelum keringat mereka kering. Maksudnya tepat pada waktunya. Itu ibadah, jangan ditunda, harus dilakukan tepat waktu. Membayar gaji ini juga kewajiban bagi si perusahaan atau si pemilik usaha. Kalau dia memiliki kecukupan tapi dia tunda gaji pegawainya 1 atau 2 hari, zolim dia, zolim, berdosa dia. Demikian. Walaupun hanya tunda sehari 2 hari. Biasanya gajian tanggal 28, ditunda tanggal 30. Oke, bagi orang yang nggak banyak utang, oke lah. Bagi yang banyak utang, dia sudah janji tanggal 28 itu. Saya bayar insya Allah Bu, tanggal 28 saya gajian. Molor tanggal 30. Yang menagih janji berdatangan. Mana katamu tanggal 29? Iya, perusahaan saya ternyata menunda penggajian. Mana peduli dia? Demikian ikhwah. Zolim. Ya, zolim seperti itu. Kenapa? Karena dia telah menunda. Kecuali memang dia tak punya pada waktu itu. Perusahaan sedang tidak memiliki uang untuk menggaji full misalnya. Kata masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Namun kalau seandainya dia ada, kemudian dia tidak menggaji di waktu yang tepat, itu sama dengan matalul ghani zulmun. Seorang yang sanggup untuk membayar hutangnya tepat pada waktunya, tapi dia tunda-tunda, itu zolim. Walaupun hanya setahari.